Pemirsa, seorang guru ASN Pemkot Bekasi dilaporkan karena telah mencabuli 4 siswi SMP negeri. Nah, kasus serupa, Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat menangkap seorang kepala sekolah SD negeri yang juga ASN dengan dugaan sama. Laporan ini menambah panjang daftar kasus pencabulan di lembaga pendidikan yang pelakunya justru sang guru. Kita akan membahasnya bersama pemerhati pendidikan dan anak sekaligus Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti. Bu Retno, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Iqbal, apa kabar? Baik, semoga Bu Retno juga selalu sehat. Bu Retno, ini kembali terulang ya. Nah, kalau mencermati dari kasus yang berulang ini, pencabulan yang terjadi di lingkungan sekolah, siapa yang paling bertanggung jawab, Bu Retno? Ya, pertama kalau berada di lingkungan sekolah, tentu dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah pihak sekolah ya. Tentu pihak sekolah adalah pimpinan sekolah. Dan untuk kasus ini kalau tadi kita simak yang dilakukan oleh pada saat kegiatan kepramukaan ini biasanya nginap ya. Jadi ada persami gitu dan biasanya kekerasan seksual itu dilakukan di situ. Ini bukan yang pertama ya, cukup banyak kasus-kasus seperti ini sepanjang tahun 2022 dan tahun 2023 gitu. Dan ini kejadian pertama nih di tahun 2024 untuk kasus yang terjadi di kegiatan kepramukaan. Dan kalau memang yang tadi kasus yang kedua adalah kepala sekolah di salah satu SD negeri ya, itu juga hal yang bukan yang pertama kali nih. Jadi memang kekerasan seksual itu kerap terjadi dan menimpa anak-anak kita. Kalau berdasarkan data Simponi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ketika mereka melakukan survei pengalaman hidup anak, itu memang kasus kekerasan seksual cukup tinggi. Untuk kasus anak perempuan itu dari 11 anak perempuan itu pernah mengalami kekerasan seksual itu 1 orang. Jadi 1 berbanding 11 tadi. Jadi setiap 11 anak 1 ngalamin. Kalau anak laki-laki juga bukan bebas dari kekerasan seksual karena baru saja juga terjadi ya yang menimpa anak laki-laki itu kalau anak laki-laki 17 berbanding 1. Jadi setiap anak laki-laki sebanyak 17 anak 1 mengalami kekerasan seksual. Ini memang hal yang tentu miris ya ketika ini terjadi justru di ruang publik seperti pada lembaga pendidikan atau di sekolah. Oke, Bu Retno, ini kan pelakunya guru ya, guru pembina dan juga kepala sekolah di kasus yang sebelumnya. Artinya mereka yang berada di lingkup internal dari sekolah itu sendiri. Nah, mengapa ini bisa berulang? Apakah ada relasi kekuasaan atau otoritas di situ, Bu Retno, Anda melihat? Ya, betul Mas. Yang pertama adalah relasi kuasa, ini jelas terjadi ya. Anak-anak ini tentu takut gitu ya kepada guru atau merasa bahwa hal itu mereka yang berani speak up ini pasti butuh satu kesadaran dan keberanian yang luar biasa. Biasanya anak-anak ini akan diam, merasa bahwa kemungkinan besar diancam atau dia takut ya nanti nilainya bagaimana dan lain-lain ya, relasi kuasa guru di situ. Yang kedua adalah sebenarnya kalau kita berbicara Undang-Undang Perlindungan Anak, ini guru ini, pembina maupun kepala sekolah, itu terkategori sebagai orang terdekat korban. Jadi untuk kekerasan seksual semacam ini, bahkan dia bisa hukumannya ditambah 1/3. Jadi kalau maksimal 15 tahun, ya misalnya kita gunakan itu, maka bisa ditambah 1/3-nya berarti 20 tahun gitu kan. Nah ini nanti tergantung berapa tuntutan dan itu bisa ditambah 1/3 karena guru dan kepala sekolah ini masuk kategori dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang terdekat korban. Dan ini pasti pengawasan ini yang kurang. Jadi kalau kegiatan menginap ini harusnya berlapis dan tidak membiarkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan itu diajak satu kegiatan di mana mereka masuk ke dalam satu ruangan, misalnya hanya si guru itu, ini harus dihindari. Jadi di sini tanggung jawab kepala sekolah nih, lihat daftar rundown acara seperti apa dan bagaimana perlindungan berlapis itu dilakukan pada anak-anak terkait dengan pengawasan tadi, terutama untuk kegiatan-kegiatan di malam hari gitu ya. Kalau kegiatan pramuka ini banyak di malam hari, ini mengerikan. Jadi harus ada tuh yang berlapis. Kalau untuk berada di sekolah ini memang misalnya dalam proses pembelajaran dan lain-lain, ini penting banget nih teknologi CCTV gitu ya. Dan yang paling utama menurut saya adalah anak-anak diberi kesadaran untuk speak up. Dan harus tahu bahwa di tubuhnya ada yang hanya dia yang boleh sentuh dan boleh lihat. Kalau ada orang lain menyentuh dan melihat bagian itu
itu berarti jahat dan harus dilaporkan. Itu penting betul, kesadaran itu ditanamkan pada anak-anak kita. Oke, membangun kesadaran yang ditanamkan tadi Anda katakan, Bu Retno. Nah, apakah pertanyaannya kemudian ini sudah dilakukan di sekolah-sekolah? Artinya ada membangun kesadaran tersebut dengan cara entah itu dimasukkan di kurikulum atau dengan cara seperti apa penyuluhan seperti itu kepada anak-anak diberikan pengertian soal sex education ini? Iya, pendidikan seks ini seharusnya memang dimulai dari lingkungan keluarga dulu ya. Jadi ketika anak kita udah lancar bicara, mengerti bagian-bagian tubuh, nah di situ udah bisa dikasih tahu saat mandiin dia, itu udah bisa tuh ngomong bahwa ini ada bagian di tubuh dia tuh harus ditutup, ini malu, dan ini juga nggak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Dan kasih tahu juga kalau ada sampai menyentuh, melihat siapapun dia termasuk orang di rumah kita, kamu harus bilang mama. Itu penting banget mengajarkan anak seperti itu. Jadi ini pencegahan ya. Jadi semakin kita memberikan pendidikan seks kepada anak, karena orang Indonesia tuh nganggap itu tabu gitu, padahal tidak. Anak-anak kita bisa menjadi korban kekerasan seksual kalau kita tidak memberikan seks edukasi sejak dini. Nah, yang kedua, ketika anak mulai memasuki bangku sekolah, apalagi di jenjang SMP, ini penting banget karena dia udah mulai harus tahu kesehatan reproduksi. Jadi pendidikan seksnya sudah harus ke arah sana. Dan sebenarnya kalau kita merujuk pada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan, itu sangat jelas. Ada 23 tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Termasuk men-sweet misalnya ya, hai cantik gitu aja, kalau anak itu tidak nyaman maka boleh dilaporkan dan bisa terkategori sebagai bentuk pelecehan seksual. Jadi sebenarnya ini udah begitu baik ya, pemerintah itu membuat regulasi. Nah sekarang soal penerapan gitu, jadi harus jelas nih batasan mana yang boleh dan tidak. Jadi kalau guru olahraga, masa kita nggak boleh megang anak ketika kita ngajarin anak berenang, ngajarin anak misalnya start lari, ya boleh, tapi bagian mana yang dipegang? Ada bagian yang tidak boleh disentuh kan? Nah itu hal-hal yang sangat penting dan diatur dalam Permendikbud ini. Nah termasuk pencegahan ini juga mengedukasi anak-anak melalui sosialisasi itu juga harus dilakukan oleh sekolah. Jadi regulasinya sebenarnya sudah ada, Bu Retno. Nah, yang membuat saya gagal paham ya, ini berulang-ulang terjadi. Guru dan kepala sekolah itu mereka yang seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh begitu dalam soal moral. Nah, ini apakah ada faktor lain atau sekedar mereka tidak mampu mengontrol hawa nafsu mereka atau gimana yang seharusnya menjadi contoh malah melakukan perbuatan bejat ini? Ya bisa jadi ya, ini kan karakternya orang ya, masing-masing orang, tapi bahwa sebenarnya kan mereka adalah pelindung anak-anak. Jadi ketika anak-anak belajar di sekolah, kan guru, kepala sekolah itu orang tua kedua bagi anak-anak kita. Jadi orang yang harusnya ngelindungin kok malah melakukan satu tindakan bejat. Tentu ini pertama ya, tidak secara etika sudah melanggar, secara hukum sudah melanggar, jadi seharusnya sudah tidak patut lagi menjadi pengajar atau pendidik. Yang kedua adalah menurut saya ini ada faktor anak-anak ini kerap kali juga dari berbagai kasus yang pernah saya tangani terkait kekerasan seksual di sekolah, umumnya mereka tidak berani berbicara karena kalau mereka lapor malah makin disalahkan. Nah ini penting juga para orang tua untuk percaya pada korban ya, guru-guru juga mari percaya pada korban, bangun perspektif korban, dengarkan korban dulu ya, kalau memang kita ragu ini benar atau tidak boleh di assessment dulu. Tapi tidak boleh menekan korban. Korban harus dilindungi, dipeluk, dan dikatakan kamu tidak sendiri. Nah ini yang kerap kali dalam penanganan korban itu keliru. Nah sekarang lewat peraturan ini ada namanya tim PPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah di sini ya peran tim juga menjadi sangat kuat membantu sekolah. Nah nanti tim PPK ini juga bisa merujuk kepada tim Satgas di pemerintah daerah. Ya tim Satgas ini antara lain menyediakan pemulihan psikologi pada para korban, karena tidak mungkin itu dilakukan oleh sekolah, harus dilakukan oleh psikolog, oleh ahlinya. Nah itu sekarang di Permendikbud ini pemerintah daerah juga harus ikut bertanggung jawab melalui tim Satgas. Nah ini menurut saya udah mulai bagus ya, memang baru 6 bulan nih berjalan, tapi nanti di BIMTEK harusnya dikuatkan dengan BIMTEK ditambah dengan sosialisasi. Saya rasa ini ada harapan untuk kita sama-sama memberikan perlindungan dan pengawasan berlapis ya untuk anak-anak kita. Oke, terakhir Bu, untuk mencegah ini kembali terulang di lingkungan pendidikan, apakah seharusnya idealnya ini ada semacam ujian atau tes tambahan bagi para tenaga pendidik yang nantinya akan terjun langsung dan berinteraksi dengan anak-anak didik mereka?
Ya, pertama sih sebenarnya lebih kepada diri anak untuk dibangun kesadaran kalau menurut saya ya. Ya tadi pendidikan seksual itu bukan hal yang tabu, tapi para orang tua harus memberikan demi ngelindungin anak-anak kita untuk dicegah jadi korban kekerasan seksual. Yang kedua, guru sebenarnya di kurikulum kita sudah ada ya, tapi guru juga kadang-kadang ragu karena merasa ini hal yang tabu. Jadi jangan ngomongin tabu gitu. Kalau di dalam ini hal yang menurut saya penting diomongkan ya. Orang Indonesia ini ngomong alat kelamin laki-laki dan perempuan misalnya penis dan vagina itu diubah-ubah jadi burung lah, jadi dan lain-lain. Ini kesulitan juga bagi kepolisi ketika mereka melakukan BAP. Nah, yang terakhir ya menurut saya soal guru ya, penting menurut saya secara berkala Mas. Jadi secara berkala, secara random ya, jadi ambil sampel, guru-guru itu bisa saja secara psikologi dites kejiwaan dalam arti kata tadi ya untuk maksud positif, bukan untuk menuduh guru, bukan, tapi itu juga sekaligus kalau memotretkan gurunya perlu pemulihan psikologi, misalnya ada permasalahan dalam keluarga juga, itu kan juga bisa dibantu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana untuk mencegah ini kan lebih baik mencegah daripada mengatasi ya. Jadi memang penting juga para guru secara periodik gitu ya lewat anggaran pemerintah untuk dilakukan namanya asesmen psikologis. Saya pikir itu penting. Baik, Bu Retno, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.